ada capung itu oleh pasukan Siliwangi ditembak. Capung itu ditembak. Setelah itu capungnya lalu bablas pergi. Sampai semua hancur. Hanya tinggal ketemu telapak kakinya. Telapak kakinya. Nenek ya. Itu masalah peristiwa pemboman yang ada di Samigaluh. Nggih. Nah, itu Nek diturutke mon Mbah saking pengalamane jenengan pas zaman Jepang. Oh. Terus clash terus Ya. lagi niku. Pas zaman Jepang ya. Mulai zaman Jepang saya masih kecil. Masih kecil. Ya. Pada waktu itu saya sekolah pas Jepang masuk itu baru di kelas 1. Kelas 1. Ya, di kelas 1. Waktu itu hanya yang zaman Jepang itu hanya suruh kalau ada peristiwa atau ada kapal terbang dan lain-lain, Pak Ning kan dogan delik ning juga kan. Oh, teng pendelikan. Ya, lalu di sini itu dulu dibuatkan di situ, dibuatkan apa? Pendelikan itu. Pendelikan itu di depan tuh. Itu yang Jepang. Sehingga yang pada waktu Jepang orang-orang Samigaluh itu tidak dorong oleh pakaian mah, ora dendel pakaian mah. Sing sepuh do nganggo pakaian celana goni mas. Nggih goni mbak. Goni. Nggih no. Celananya hanya goni. Tapi kalau saya masih punya pakai belaco. Jadi saya masih punya pakai belaco gitu kan. Dan kalau zaman Jepang itu yang itu adalah tumo dan tinggi. Oh nggih. Nggih, tumo dan tinggi itu oke ngono wae Mas. Tumo dan tinggi itu. Sehingga pada waktu Jepang yang kami ketahui hanya serupa itu. Lalu peristiwa yang sesudah merdeka itu, sesudah merdeka itu kejadian yang ada di Samigaluh itu pasukan Siliwangi dari Jawa Barat itu kembali dari Madiun. Madiun itu peristiwa Madiun waktu itulah pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI Madiun. Itu yang ditugaskan oleh pemerintah di sana adalah Siliwangi. Dan kalau itu wajar. Nek nggon wong Islam, nek nggon wong dudu wong Islam rata-rata itu sing ditugaske Siliwangi. Nek nggon sing dudu wong Islam, sing ditugaske langsung Diponegoro. Nggih. Ya. Nah, ini termasuk yang di Madiun, apel Madiun, istilahnya apel Madiun. Nggih. Bukan pemberontakan, tapi apel Madiun. Di mana PKI waktu itu ingin merebut pemerintahan. Nah itu kembali dari Madiun, itu melalui sini jalan kaki. Sini jalan kaki mbak? Iya, jadikan jalan kaki. Nah itu berhenti di kecamatan, di gedung persanggeran. Kecamatannya ya di depan itu, yang sekarang untuk Kapanewon. Tapi di sana yang sekarang untuk kesehatan, okay. Itu dulu ada pesanggerannya. Pesanggeran gedungnya bagus, ruangannya bagus, ada kandang jarannya. Dan di sini yang di Kapanewon juga ada kandang jaran, ada kandang jarannya. Itu berhenti di situ. Nah itu pada waktu pasukan Siliwangi itu berhenti di situ, istirahat di situ, ada capung. Oh pesawat nih mas? Pesawat capung karena
kelas kedua Belanda merebut Jogja, masuk Jogja, Banten. Keluar masuk Bung Karno sendiri tak ditahan, Nggih. sehingga presidennya, wakil presidennya kedudukannya di Sumatera Barat. Tempat di sana Bung Karno sendiri ditahan. Itu ada capung itu oleh pasukan Siliwangi ditembak. Capung itu ditembak. Setelah itu capungnya lalu bablas pergi. 2 hari daripada itu ditembak, itu lalu ada capung. Capungnya 4, cacar merah kalau Oh, pakai nggih, cacar istilah. merah. Cacar merah itu 4. Ada 4 yang sebelumnya itu ngebom Sambigalu. Ada dari 4 itu, seperti saya sebetulnya rumahnya Bapak Simbok ya di sini nih. Oh, teng mriki. Ya, tapi saya mulai kecil tidak di sini. Saya mulai kecil dan kakak Barep itu di tempatnya Simba yang di Nduko dengan Argosari. Karena apa? Simba itu nggak punya putra. Simbok itu anak angkat. Nah, sehingga saya mulai kecil itu di sana. Nah, itu pada waktu itu kalau saya melihat montor mabur itu naik ke puncak, ya kan? Lalu melihat dari tiap puncak itu tak keploki gitu, tak keploki. Tapi dari putar sana nanti turun sini itu langsung jengking gitu, lalu naik gitu, nanti sini suka glow gitu deh. Nah, itu akhirnya dengan peristiwa itu wedhuse do teng brengok. Mbak. Saya diceleti cangkem wedhus gitu kali tak diceleti gitu. Saya tutup mulutnya dan ora mbek nanti tak kurung montor mabure gitu. Nih. Nah, itu jebolane setelah selesai jebol baru ada pelatihan dari DP3 kalau itu. DP3. Kalau istilahnya sekarang ya polisi pamong praja. Nah, kalau dulu DP3 itu ada pelatihan di tempatnya Mbah Somo Amijoyo. Dan yang dibom itu yang meletus 9 itu yang tempatnya Mbah Somo Amijoyo. Katanya yang untuk yang meriam itu ada orang ngeladekke kain merah. Oh, kain merah. Ya kain merah ngeladekke. Jadi mungkin itu memang pengiraan kita sekarang itu mata-mata. Mata-mata memberi tanda kepada pesawat gitu. Itu ada yang lihat bahwa ada orang yang di depan pasar itu ngeladekke kain merah gitu. Akhirnya disebab terjadi ada yang jeblok, ada yang tidak. Yang tidak jeblok ada 3. Yang satu di tempat itu kali Pancuran, itu yang satu di sana di utara, dan satu di depan. Ya. Yang tidak jeblok itu akhirnya diambil oleh tentara, katanya untuk pasang trek bom. Dan itu untuk terkelondo untuk Borobudur. Tadi pasang trek bom di Borobudur di Magelang. Itu. Karena apa? Belanda sampai di Kabupaten Magelang. Tapi yang sini tidak. Nah, pada waktu itu korbannya ada 7. Yang 2 saya eling-eling itu lali. Jenenge wong. Ayo saya belum sempat gitu aja penjenengan waktu itu. Saya punya catatan yang sampai malah nang ndi lalu lupa. Korbannya ada 7 gitu. Di antaranya itu Mbak Pak Cilike Batih. Nggih. Batih. Pak Cilike yang namakan Bejo. Bejo itu kena lalu kakinya yang satu diboro diamputasi. Tapi akhirnya betul kuat. Jadi di antaranya Bejo, lalu yang satu Sapardi, itu yang satu mantan lurah Sambigalu.
Simbah Wirya Pranoto. Kalau yang Simbah Wirya Pranoto itu nggak ketemu, semua hancur. Semua hancur. Hanya tinggal ketemu telapak kakinya. Telapak kakinya. Neneknya ya. Telapak kaki itu jatuhnya di karang. Di karang. Ya, di karang. Di pekarangannya barulah. Jadi liane wis ora ketemu dengan telapak kaki itu kok jatuhnya sampai sana. Dari sini ya kira-kira rambut 400 meter tuh. Wong karang. Di sana aja yang dingin ke pertelan. Nanti penjaringan jika pernah ada pertolongan yang lalu ke kanan. Itu yang telapak kakinya karena ada cirinya kakinya. Itu sehingga itu ditemukan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu diulang lagi yang kedua. Yang pertama itu tanggal hari Senin tanggal 7 Maret itu 49. Yang kedua itu kalau nggak salah harinya Selasa. Kira-kira setengah bulan daripada bom-boman yang pertama. Tapi yang bom-boman yang kedua sudah ada korban. Karena sini sudah subuh. Jadi rakyat sudah mengungsi loh, Mbak. Oh. Ya, di sini sudah subuh. Dan itu bom-boman yang kedua, itu capung yang kedua itu juga 4. Itu di sini tidak ada korban. Kira-kira yang bisa saya sampaikan yang saya serupa itu. Jadi karena ada peristiwa itu hanya karena masalah pasukan Siliwangi tadi. Yang saya pasukan Siliwangi pergi dari sini, saya ikut mengantar nggak Kigawan gitu. Saya waktu itu sekolah kelas 5. Saya sekolah kelas 5. Sekolah rakyat. Kan sekarang SD. Tapi kalau dulu sekolah rakyat itu tekan kelas 5. Nah, saya ujian sesudah kelas tahun 50 itu saya kelas 5. Sesudah itu baru tahun berikutnya 51 menjadi sekolah dasar 6 tahun itu. Yang bisa saya sampaikan hanya serupa itu. Tapi kalau dulu pas ngungsi itu pada kemana Mbak dulu? Yang ngungsi. Ngungsi kok tidak ada korban ngungsi itu ngendi? Nang ngene sedulur-sedulure. Sedulur-sedulure. Ya. Itu pamane lalu yang Simbok sini lalu ke tempatnya Simba. Di Ngargowono, Ngargosari. Dan di sini ya 1,5 kilo. Jadi di sini sekitar kecamatan itu mengungsi itu hanya kepada saudara-saudaranya yang dekat, yang di luar nih. Karena takut kalau nanti dibom gitu deh. Akhirnya ya dibom lagi gitu deh. Itu yang kedua. Tapi kalau ini Mbak Nopo yang mata-matanya ketangkap gak Mbak? Tidak. Oh tidak. Wah itu hanya ada orang yang menyebut dapat melihat itu. Nyakseni loh. Ya, ada yang melihat bahwa ada orang ngelepeti kain merah ya, di depan pasar itu. Ngeleteke sing omahe dibom. Sehingga saya ikut membawakan barangnya itu sampai perbatasan. Perbatasan dengan Purworejo. Nah, lalu di sana disambung daripada Purworejo. Masyarakat di Purworejo mulai di perbatasan. Nah itu sehingga saya akhirnya diikutkan dalam angkatan 45. Yang sampai hari ini habis semua pepelannya ada di Sampaikan itu sudah habis. Hanya tinggal angkatan 45 itu hanya saya yang waktu itu baru peristiwa itu baru di SD kelas 5.
Tapi sekarang saya masih punya bajunya angkatan 45 yang kalau upacara diundang ketulasan sering saya pakai. Ya. Pak, Apa Mas? izin tanya, kalau waktu itu divisi Siliwangi itu pas pengobahan hari pertama itu divisi Siliwangi udah pada pergi, Pak? Sudah pergi. Oh, sudah pergi. Sudah pergi. 2 hari sesudah dirikan. Tadi nembak itu Sabtu, ngebom Senin. Oh, Jadi divisi Siliwangi sudah pergi. Sudah ke barat. Hanya peristiwanya itu karena itu divisi Siliwangi itu kembali dari Laper Madiun itu. Tapi posisi yang apa? Polisi Pamong Praja itu ketika mau latihan apa gimana, Bu? Pas Itu latihan. Oh, pas latihan itu. Pas latihan itu udah apa istilahnya rapat gitu loh. Oh, rapat. Ya. Ya pelatihan tapi istilahnya ya pelatihan. Itu. Sehingga korbannya kok yang pas Gon itu singgul latihan. Gini loh. Itu habis rumahnya Simbah Somami Joyo itu habis semua habis. Joglo sama rumah yang 2 itu habis semua. Hanya yang masih hanya tinggal kandang jaran beserta jarannya. Kandang jaran dan beserta jarannya itu utuh. Berarti untuk Mbak, untuk korbannya itu memang benar-benar dari warga sipil ya, Mbak, bukan dari divisi Siliwangi itu tadi. Oh bukan, warga sini. Pasukan Siliwangi sudah pergi. Ya. Yang Sapardi tadi itu ngelotong yang gunung. Lalu yang Pak Bejo itu Karang. Lalu yang mantan lurah Sandigalo, Mbah Wirya Pranoto itu juga Karang. Lalu yang Bu Sastro itu rumahnya di tempatnya Mbah Somami Joyo beserta puteranya. Itu mau ndelik rekane baru melangkah kolah itu baru rekane mau ndelik di kolah itu kena itu korban dari yang satu itu di Pagerarjo. Yang sini kalau dari sini yang 5 kilo. Jadi yang kena itu sing do nganu mau Mas, sing do pelatihan do rapat mau Mas. Jadi yang 2 itu memang rumahnya di situ. Tempatnya rumah sing dikatut kebom kuwi. Yang Bu Sastro. Istilahnya Bu Sastro ngadu. Pak Sastranya itu Bu Sandigalo. Oh, Bu Sandigalo. Ya. Itu saya muridnya. Ya. Itu guru sing kereng. Guru sing kereng. Kalau ini Mbak, kalau dulu itu pas kalau Siliwangi di sini tuh mereka nginep atau enggak Mbak dulu? Nginep. Oh, nginep. Oh, berarti masyarakat sempat ngasih apa dapur umum lah gitu. Ya, nginep. Oh. Nginep. Nek riyen dapur umumnya apa Mbah? Mesti makanane nopo nek zaman dulu lah. Nah, nek kuwi ngene Mas. Nek zaman rumiyin lho. Wong itu teko pagi, Nggih. Mas. Dan lanjut teko pagi, njuk siang ana capung, ana Ono capung niku. capung tadi. Saya nggak tahu dari Pamong, dari Pak Camat, ngaosi mam apa kuwi wujudnya ora ngerti. Paginya lalu bablas. Hanya 1 malam nginepnya. Oh, cuma 1 malam. Hanya 1 malam.